wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, sama-sama kita hormati seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, staf karyawan SD Pelita, orang tua siswa yang mendampingi PJJ di rumah, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Alhamdulillah dengan irodahnya kita dapat bermuwajahah, bertatap muka secara virtual, bermuwajahah secara tatap muka langsung di sekolah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, perlindungan, sehingga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku, baik, pada kesempatan ini acara yang akan kita laksanakan, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga mau'idatul hasanah. Mari kita awali kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Regina Syakira Maulidia dari kelas 5B yang akan membacakan surah Al-Infitar. Mari kita simak agar kita mendapat keberkahan dari Al-Quran. Kepada Ananda Regina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujirat wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin
Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah kepada Ananda yang telah membacakan surah Al-Infitor. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk sama-sama berinteraksi membaca setiap hari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Ananda Regina bacakan, Allah memberikan keberkahan kepada yang membaca serta kita yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita akan menyimak mau'izatul hasanah ataupun tausiah. Namun sebelumnya Bapak minta semuanya kameranya yang di rumah diaktifkan. Semuanya disimak baik-baik agar nanti tugas yang diberikan oleh wali kelas dapat kita laksanakan. Juga kita dapat mengambil hikmah apa yang nanti disampaikan oleh penceramah. Kepada Ahinal Kiram yang terhormat Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MAG, dipersilahkan. Jadi apa itu Pak? Nanya. Sudah itu Pak?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra abdahu Muhammadan ila baladil haram ila baladil quds. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Sekolah Dasar Pelita, Bapak Ibu Dewan Asatiz dan Asatizah, Bapak Ibu wali peserta didik yang membersamai putra-putrinya di rumah, anak-anakku sekalian yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, kembali kita memuji Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama dalam kondisi saat ini, di saat saudara-saudara kita banyak mengalami sakit dengan qadarullah, tapi kita Allah sehatkan, karena itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada insan akmal manusia paripurna sempurna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Beberapa waktu yang lalu, Ustadz Pepen Effendi sudah menjelaskan sekelumit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kali ini, karena masih dalam situasi bulan Rajab dan harinya sudah mendekati tanggal 27 Rajab, maka tak elok kiranya kalau Bapak juga tidak membicarakan masalah Isra dan Mi'raj. Jadi hari ini kita akan kembali mengenang, kembali membuka keterangan dari hadis-hadis Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagai pelengkap saja dari yang sudah Pak Pepen sampaikan beberapa waktu yang lalu. Anak-anakku sekalian, Isra dan Mi'raj Rasulullah itu memang merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Karenanya Pak Pepen sudah menjelaskan, di situ ada kata-kata subhana. Subhana ada yang mengartikan itu adalah maha suci Allah. Tapi juga ada yang tak kalah penting mengartikan subhana itu adalah maha hebat Allah. Maha luar biasa Allah. Itulah arti, beberapa arti dari kata-kata subhana. Kenapa Allah dikatakan maha suci, maha hebat, dan maha luar biasa? Karena Allah sudah menunjukkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, linuriyahu min ayatina, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah diisrakan, itu Rasulullah disediakan sebuah kendaraan, buruk namanya, sudah disampaikan Pak Pepen. Luar biasanya kendaraan ini kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kita ketahui, Pak Puji sangat paham sekali, ini adalah 300.000 km per detik. Jadi dalam 1 detik cahaya itu mampu menempuh 300.000 km. Kalau bukan karena kebesaran Allah, Rasulullah tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi karena kebesaran Allah, karena kemahahebatan Allah, maka Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah tidak mengendarai sendiri, tetapi itu adalah Allah yang membawanya, yang mengaturnya. Sehingga kecepatan cahaya itu
bisa diatur dengan baik. Karena kalau tidak, bumi saja hanya 40.000 km per detik. Jadi kalau 300.000 km per detik itu bisa 8 kali bolak-balik kalau kita yang mengendarai sendiri. Tapi dengan kehendak Allah itu semua bisa diatur dengan baik. Ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil beliau, ada yang mengejar-ngejar beliau. Sosok itu adalah sosok wanita yang berdandan sangat cantik sekali. Wanita yang berdandan sangat cantik sekali itu memanggil-manggil Rasulullah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Rasulullah mengacuhkan wanita tersebut. Tidak mengindahkan, tidak menengoknya, dan tidak melihatnya. Ketika Rasulullah bertanya kepada yang mendampinginya, malaikat Jibril alaihissalam, siapakah wanita itu? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, itu adalah gambaran dunia. Dunia akan terlihat cantik, karenanya banyak yang tertipu oleh kecantikan dunia dan sibuk mengejar-ngejar dunia. Untungnya Rasulullah tidak menuruti panggilan itu. Jibril mengatakan hal tersebut. Kalau kau turuti panggilan tersebut, maka umatmu akan menjadi pengejar dunia seluruhnya. Rasulullah tidak turuti saja, kita dan banyak mungkin yang lainnya sibuk dan memperhatikan dunia. Apalagi kalau saat itu Rasulullah memenuhi panggilan wanita cantik yang berupa dunia tersebut. Kemudian setelah Rasulullah lewat lagi, ada lagi sosok yang mengejar beliau, berusaha mengejarnya, memanggil-manggil beliau, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sosok itu adalah sosok laki-laki yang sangat gagah dan sangat memiliki kekuatan. Kemudian Rasulullah tidak mengindahkan panggilan tersebut, mengabaikan panggilan tersebut, terus berlalu dari laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Kemudian Jibril menjelaskan, laki-laki itu adalah jin Ifrit yang dulu pernah menjadi anak buah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Untung engkau tidak penuhi panggilannya. Kalau kau penuhi panggilannya, maka umatmu mungkin akan percaya kepada dukun semuanya, akan mempercayai dan meyakini apa yang diucapkan para dukun-dukun. Kemudian kita saja sekarang masih banyak yang percaya kepada ucapan dukun-dukun. Apalagi kalau saat itu Rasulullah memenuhi panggilan jin Ifrit tersebut, mungkin kita akan banyak yang lebih dan seluruh umat Nabi akan mempercayai dukun seluruhnya. Setelah itu sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Nah, saat di Masjidil Aqsa berhentilah buruk tersebut. Rasulullah masuk ke dalamnya dan Rasulullah melakukan mengimami para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000. Loh, bukannya 25. 25 itu yang wajib kita kenal. 124.000 ini adalah nabi dan rasul. Sementara yang wajib kita kenal itu ada 25. Kemudian setelah mengimami ruh para nabi dan rasul tersebut, karenanya Rasulullah ini mendapat julukan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, karena ruh para nabi dan rasul bermakmum di belakang Rasulullah di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan buruk dan ditemani oleh Jibril. Rasulullah berjalan dengan buruk yang kecepatannya luar biasa menuju ke langit. Dan di langit itu ternyata ada fasilitas. Fasilitas itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya adalah tangga yang dapat berjalan. Jauh sebelum kita mengenal adanya eskalator, ternyata teknologi langit sudah punya eskalator, tangga berjalan. Kalau kecepatan buruk sudah sangat cepat, kemudian dia melewati tangga yang juga berjalan, maka tentu akan lebih cepat sampainya, akan lebih cepat lagi dan akan bertambah kecepatannya. Kemudian Rasulullah menuju langit yang pertama. Di langit yang pertama ini
Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam ini kemudian terlihat menyapa Rasulullah. Marhaban ya Nabi Allah soleh. Marhaban ya Ibna soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Selamat datang wahai keturunanku yang soleh. Itulah sapaan Nabi Adam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat Nabi Adam ketika menengok ke kiri, dia tersenyum. Dan ketika Nabi Allah Adam menengok ke kanan, dia tersenyum. Dan ketika Nabi Allah Adam menengok ke kiri, dia menangis. Begitu terus berlanjut. Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa Nabi Allah Adam ketika menengok ke kanan dia senyum, dan ketika menengok ke kiri dia menangis? Kemudian Jibril menjelaskan, ketika Nabi Allah Adam menengok ke kanan, dia melihat anak-anak keturunannya berada di dalam surga. Ketika dia menengok ke kiri, dia menangis karena dia melihat anak-anak keturunannya berada di dalam neraka. Jadi kita keturunan Nabi Adam yang melakukan banyak kejahatan, kemaksiatan, dan dosa-dosa, itu kita sama saja dengan mempersiapkan diri membuat Nabi Adam menangis terus-menerus. Tapi kalau kita melakukan banyak kebaikan, berarti kita ingin menyenangkan dan membuat Nabi Adam tersenyum. Setelah masuk ke langit pertama, Rasulullah kemudian naik ke langit yang kedua. Di sana Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Di langit kedua ini Nabi Allah Isa alaihissalam masih dalam jasad aslinya seperti di dunia. Karena memang Nabi Allah Isa itu diangkat ke langit kedua ini oleh Allah saat masih berada di dunia. Kemudian setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit ketiga ini Rasulullah bertemu dan berjumpa dengan sosok manusia yang kalau emak-emak melihatnya, maka emak-emak itu lupa dia melukai dirinya sendiri. Kalau kaum wanita melihatnya, maka dia akan terpesona dan terpana karena ketampanan dan kebagusan rupa manusia tersebut. Dialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang menarik adalah Rasulullah pernah mengatakan, jamaluhu nisfu jamali. Ketampanan Nabi Yusuf itu hanya separuh dari ketampananku. Jadi manusia yang paling tampan sebenarnya di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak banyak dikasih keterangan tentang ketampanan Rasulullah? Karena Allah menyembunyikan sebagian ketampanan Rasulullah itu. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihatnya. Sahabat-sahabat tertentu, orang-orang terdekat Rasulullah tertentu, itulah yang bisa melihat sosok Nabi dengan kesempurnaan ketampanannya. Karenanya sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga kita pun dipertemukan dengan Rasulullah dan bisa menyaksikan wujud ketampanan Rasulullah yang sepenuhnya. Kemudian Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit keempat ini Nabi Allah Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam yang dikenal sebagai bapak pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, Nabi Idris ini disebut dengan Hermes. Maka kemudian muncul ilmu hermatika. Itu muncul dari kata-kata Hermes ini. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang kelima. Di langit kelima ini Rasulullah bertemu dengan Nabi yang memiliki jenggot paling panjang. Dialah Nabi Allah Harun alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang keenam. Di langit yang keenam ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang ketujuh. Dan di langit ketujuh ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Kemudian setelah itu Rasulullah sampailah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon yang besar, yang daunnya seperti telinga-telinga gajah, yang di sana tertulis takdir-takdir kita manusia semua. Jibril alaihissalam hanya mampu menemani Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Selebihnya Jibril mempersilahkan Rasulullah melanjutkan perjalanannya sendiri. Kenapa demikian? Karena memang Jibril kalau melanjutkan perjalanannya, Jibril mengatakan, aku tak akan sanggup, aku akan hancur binasa jika aku memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Inilah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk mampu melanjutkan perjalanan dari Sidratul Muntaha sampai kepada Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Arsy, Rasulullah bersujud di sana dalam waktu yang lama. Kemudian Rasulullah juga di tempat itu mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya perintah sholat itu adalah 50 waktu. Rasulullah kembali dengan Mi'raj, dengan tangga berjalan tadi, dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Rasulullah mengatakan, aku mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa memberikan masukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad, coba kau kembali menghadap Allah dan minta keringanan, jangan sampai 50 waktu. Karena umatku saja yang badannya besar-besar, hanya sekali dalam seminggu jadi monyet semuanya. Ya, karena ibadah umat Nabi Musa di hari Sabtu. Kemudian banyak yang melanggar itu sehingga Allah jadikan dia seperti monyet, menyerupai monyet. Kemudian Rasulullah mengikuti saran Nabi Musa. Kemudian menghadap Allah, sampailah datang perintah untuk sholat yang 5 waktu. Tidak jadi 50 waktu. Kalau jadi sholat 50 waktu, bisa kita bayangkan sekarang. Nggak ada yang mau jadi muazin, walaupun gajinya besar. Karena sehari 50 kali. Dan mungkin orang-orang yang tidak suka dengan azan akan lebih terganggu lagi. Karena azan sehari 50 kali panggilan untuk sholat. Bisa dibayangkan akan seperti apa jadinya. Yang 5 waktu saja sekarang sedang ramai dibicarakan. Apalagi kalau sholatnya 50 waktu, azannya 50 kali. Itu akan lebih jadi ramai lagi, ya. Baik, itulah perintah sholat yang Allah berikan, ya. Kemudian sampailah Rasulullah sebelum subuh. Dan Rasulullah tidak melaksanakan sholat subuh waktu itu, karena Rasulullah belum diajarkan tata cara melaksanakan sholatnya. Jadi sekalipun Rasulullah datang sebelum waktu subuh, tapi waktu subuh itu belum Rasulullah melaksanakan sholatnya. Kemudian di siang hari datanglah malaikat Jibril dan membawa Rasulullah ke Ka'bah. Kemudian Jibril mengimami Rasulullah, menunjukkan tata cara ibadah sholat di hadapan Ka'bah. Nah, itulah dikenal dengan sholat zuhur. Sholat yang pertama dizahirkan, diperlihatkan. Makanya namanya menjadi zuhur. Kalau asar itu memang diambil dari waktu asar, sholatnya sholat asar. Waktu maghrib sholatnya sholat maghrib, waktu isya sholatnya sholat isya, waktu subuh sholatnya sholat subuh. Dan waktu asar, waktu zuhur, sholatnya itu bukan diambil dari waktunya, tetapi diambil dari yang sudah Bapak jelaskan tadi. Itulah anak-anak semuanya tentang sekelumit tambahan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra dan Mi'raj ini seperti tujuannya dalam ayat tadi adalah linuriyahu min ayati, untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan tadi mulai dari kendaraan yang dipilih, mulai dari teknologi yang ada, mulai dari kekuatan Rasulullah,
mulai dari ibadah yang diberikan, itu semuanya adalah hal-hal yang menghasilkan sesuatu yang mahal luar biasa sekali. Demikian semoga menambah pengetahuan kita. Sebelum Bapak tutup, Bapak ajak membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kesembuhan keluarga besar SD Pelita yang saat ini dalam kondisi sakit. Mungkin ada orang tua kita yang terpapar, mungkin ada teman-teman kita yang masih terpapar, mungkin ada kerabat dan orang-orang terdekat kita yang kita cintai yang masih terpapar. Semoga dengan suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan kita yang Allah sehatkan saat ini, senantiasa dipelihara kesehatan kita dengan kesehatan yang sempurna pula. Bihadzi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya adalah dari kebodohan Bapak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MAG yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan, di antaranya bagaimana kita mengenal dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, di antaranya dengan hadirkan arwah para anbiya, para mursalin. Nabi mampu sampai menghadap Allah ke Arsy. Juga yang paling utama, bagaimana Rasulullah membawa oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bagaimana kita sebagai orang mukmin, Mi'raj kita adalah dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara ini ditutup, ada beberapa pengumuman. Di antaranya, insya Allah kita tanggal 28 Februari, hari Senin, sekolah semuanya libur dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah tanggal 1 sampai dengan 8 Maret tahun 2020 kita akan melaksanakan PTS, semuanya PJJ di rumah, daring dengan Zoom. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan mendapatkan nilai yang terbaik. Mari kita akhiri kegiatan kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.